Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian, Jemaat Gemim Sion Madidur Ure, kolom 1 sampai kolom 28, maupun juga saudara-saudara yang dapat menjangkau suara Fajar Sion lewat ibadah di saat ini. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Mengawali peribadatan ini, mari kita mengangkat pujian NKB nomor 1, Hai Kristen Nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, Allah Bapa yang kekal, yang kami sembah muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang dengan perantaran Roh Kudus, ketiganya yang esa, senantiasa menuntun akan keberadaan hidup kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Di hari ini, Sabtu 13 Agustus 2022, kami kembali beribadah lewat ibadah suara Fajar Sion. Maka kami yakini, kami yang menghampiri takhta kekudusan-Mu, Engkau pasti berkenan. Dan ketika kami membawa segala kehidupan kami hanya kepadamu, maka tentu Tuhan pun sangat mengetahui dan mengenal siapa kami pribadi-pribadi di dalam keluarga kami masing-masing, baik yang sudah kami kerjakan maupun yang akan kami kerjakan. Tuhanlah yang tetap menyertai, turut campur tangan, sehingga sekalipun kami sebagai manusia yang tidak sempurna, ada kekurangan, ada kelemahan dan keterbatasan, Engkau tetap melayakkan kami dalam kehidupan yang sementara kami jalani. Dalam berkat pengampunan-Mu, kami pun beroleh kelayakan untuk melanjutkan kehidupan ini, ditebus sebagai anak-anak-Mu yang kekasih, dan kami terus berupaya melakukan segala sesuatu yang baik tentu di dalam kehidupan ini. Maka ketika kami akan melanjutkan semua yang menjadi tugas kerja tanggung jawab kami, sejenak kami bersaat teduh, beribadah, dan kami mengalaskan ibadah ini di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari awal pertengahan peribadatan ini akan berjalan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika saat ini pun kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, maka berilah kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh mendapatkan pemahaman yang baik dan benar, dan menjadikannya sebagai bekal dalam melanjutkan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, dan kami percaya kami akan diberikan pemahaman dan mengaktakannya dalam kehidupan ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, Bilangan pasal 9 ayat 23. Bilangan pasal 9
ayat 23 firman Tuhan tertulis seperti ini. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan iman kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya lewat rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kembali kita memuji Tuhan. NKB nomor 120, tiada lain landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Bilangan pasal 9 ayat 23, dalam satu tema perenungan, peran pemimpin membawa umat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang sementara kita jalani, maka kita tetap mempercayakan kehidupan ini hanya di dalam kasih dan perlindungan Tuhan, ya, khususnya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam kita pun akan melaksanakan semua tugas kerja tanggung jawab, maka kita biasanya mengawali itu dengan berdoa dalam keyakinan, dalam doa, maka Tuhan yang akan turut campur tangan dalam kita beraktivitas, dalam tanggung jawab di sepanjang hari atau sampai kapanpun. Dalam kita akan bekerja demikian, maka kita pun akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menopang setiap pekerjaan kita. Kalau misalnya kita akan melaut, kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Apakah itu bekal makanan, apakah itu pakaian dan lain sebagainya, ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan setiap hari ketika kita akan keluar kota, maka ada persiapan-persiapan. Maka kita akan melakukan segala sesuatu pekerjaan kita itu dengan setiap bekal yang kita siapkan akan berlangsung dengan segala baik. Berarti kita telah berupaya
menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri, sehingga semua yang menjadi rencana, harapan, kerja itu pun akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Nah, itu kalau misalnya kita akan melakukan sesuatu secara pribadi. Nah, bagaimana ketika kita dalam kebersamaan, dalam satu komunitas, misalnya di kolom atau di kategorial atau di rukun atau di komunitas lainnya. Pasti ketika kita ada dalam satu program kegiatan, maka kita ketika menjadi anggota dalam komunitas tersebut, kita akan mendengarkan mereka yang disebut sebagai pemimpin, ataupun kita sebagai pemimpin dalam komunitas tersebut akan berupaya melakukan setiap kepemimpinan dengan segala baik. Nah, dengan beberapa hal ini maka tentu kita percaya ketika dipercayakan sebagai seorang pemimpin ataupun kita yang dipimpin dalam satu komunitas tertentu, maka kita akan berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab tersebut. Nah, hal-hal inilah akan membuka pemahaman kita dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam Bilangan pasal 9, yang secara khusus pada ayatnya yang ke-23, bagaimana lewat perantaraan Musa Tuhan menyatakan kehendaknya, dan dalam kehendaknya lewat titahnya maka umat Tuhan sebagai umat kepunyaannya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga kita tahu bersama bagaimana perjalanan yang mereka jalani, melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka yang kurang lebih 40 tahun dituntun oleh Tuhan, baik itu lewat awan di siang hari yang kemudian menjadi peneduh mereka dari matahari, dari sinar matahari, dan di malam hari yang kelihatan seperti api yang menerangi mereka sekaligus menghangatkan mereka. Nah, dari segala hal yang dilakukan Tuhan, maka lewat perantaraan Musa sebagai pemimpin umat, maka dia mengorganisir bangsa Israel dalam segala hal, termasuk di sini dicatat mengenai bagaimana mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Jadi sekalipun mereka ada dalam perjalanan, tetapi mereka juga pun mempersiapkan atau mereka tidak melupakan yang menjadi kewajiban mereka. Nah, kewajiban-kewajiban bangsa Israel sangat banyak. Ada ratusan bahkan ribuan peraturan yang dibuat bagaimana mereka dalam hubungan yang baik sebagai kepunyaan Tuhan, seperti mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran itu pun dalam berbagai macam praktik. Demikian juga persepuluhan ataupun persembahan-persembahan lainnya. Nah, semua hal ini dilakukan tentu dalam koordinasi yang baik sebagai yang dipimpin umat Tuhan dan yang memimpin Nabi Musa, tidak lepas dalam kontrol pengawasan tentu dari Tuhan Allah sendiri. Nah, hal-hal inilah yang tentu mau menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik, maka hasilnya pasti akan baik, dan semua itu akan berjalan dengan segala baik dan benar ketika kita dasarkan kepada Tuhan. Maka hal-hal yang disebutkan menyangkut ketika Tuhan memberikan perintah untuk mereka berangkat, maka mereka pun harus berangkat. Ketika Tuhan memberikan titah agar mereka berkemah,
maka mereka berkemah sambil melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Nah, hal-hal ini pun tentu dapat direfleksikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada saudara-saudara kita yang dipercayakan sebagai pemimpin gereja. Apakah mereka yang disebut sebagai diaken dan penatua, ataupun juga guru agama dan pendeta. Dalam jabatan-jabatan gerejawi ini, maka mereka sebagai pemimpin rohani mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan jemaat dalam hubungan antara manusia dan pencipta. Sebagai umat, mereka dapat difasilitasi untuk menghadap Tuhan dalam peribadatan-peribadatan yang ada, dalam segala kewajiban-kewajiban seperti menopang pelayanan, dalam mempersembahkan apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam segala berkat dalam pekerjaan, sehingga di dalamnya dapat memberikan suatu kesempatan yang baik bagi umat Tuhan dalam membangun relasi dengan Tuhan. Nah, kita semua bersyukur bahwa sampai saat ini sebagai keluarga-keluarga Kristen yang tentu khususnya di Jemaat Gemim Sion, kita sebagai gereja Tuhan tidak mengabaikan apa yang menjadi tugas gereja itu sendiri. Dalam persekutuan ada begitu banyak praktek beribadah yang dilakukan. Ya, contoh seperti ini dalam mengawali hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan, kita beribadah lewat ibadah suara Fajar Sion. Ada juga ibadah kolom kategorial, ibadah minggu, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada juga tugas gereja lainnya, yaitu dalam kesaksian. Bagaimana pemberitaan firman Tuhan semakin menguatkan iman percaya jemaat, bahkan memotivasi iman percaya yang kuat itu untuk menyatakan kesaksian bahwa benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, sehingga setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, jemaat tetap kuat menanggungnya. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan tentu ada juga tanggung jawab yang senantiasa dilaksanakan, yaitu diakonia. Apa yang menjadi tanggung jawab diakonia atau pelayanan itu bukan hanya dalam hal menjadi surga di telinga, tetapi benar-benar nyata diberikan. Baik itu diakonia kepada mereka yang berduka, mereka yang sakit, mereka yang disebut berkekurangan, atau anak-anak yang berprestasi dalam pendidikan diberikan bantuan, dan masih banyak hal yang lain. Nah, tentu hal-hal ini harus senantiasa kita lanjutkan sebagai pemimpin dalam hikmat Tuhan, maka mereka dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, dan kita sebagai jemaat pun akan menopang pemimpin-pemimpin kita lewat program jemaat, terlebih dalam segala kewajiban-kewajiban ini sebagai salah satu bentuk kita memelihara kewajiban kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan dinyatakan, kita topang doakan para pemimpin-pemimpin kita, karena dengan peran mereka lah maka kita sebagai umat Tuhan dapat terfasilitasi dengan baik untuk kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Maka setiap rencana, harapan, tugas kerja, tanggung jawab dimanapun saudara dan saya pergi dan berada, tentu kita tetap terberkati. Lanjutkanlah segala aktivitasmu di dalam kehidupan dunia ini dengan tetap juga melakukan
apa yang menjadi kewajibanmu dalam hidup sebagai umat Tuhan. Dan biarlah dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat merenungkan tentang bagaimana tanggung jawab kita yang sudah dan sementara dipercayakan kepada kita untuk harus kita nyatakan di dalam kehidupan ini yang senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya, berkati kita sekalian kini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.